Setiap aksi menghasilkan reaksi. Tapi, dari manakah aksi berawal? Well, let's talk about it. Karena dalam Poria, semua aksi bisa diceritakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini sahabat Poria, kita kembali lagi ke Poria Podcast Ceria. Yang pastinya perkenalkan kami sebagai caster untuk podcast kali ini. Perkenalkan, nama aku Resandi. Kalau saya Fajar. Oke, tentunya di sini kita akan membawakan tema next team berprestasi nih. Kebetulan kita ada narsum yang lumayan berprestasinya tentunya di teknik kimia ini. Bisa perkenalkan dulu abangnya? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Ramadan, biasanya Rifki dipanggil. Ya, halo, saya Yoris Mardian Sareva, biasa dipanggil Yoris. Oke. Gimana nih kabar abang-abangnya dan kesibukan apa aja yang dilakukan akhir-akhir ini? Mungkin Bang Rifki dulu kah? Bang Yoris dulu? Untuk kesibukan sekarang sih sibuk ngerjain tugas akhir yang pasti sama ada beberapa job masuk akhir-akhir ini. Jadi ya lumayan sibuk untuk akhir-akhir ini. Untuk Bang Yoris? Ya, puji Tuhan ya, kabarnya sehat. Dan untuk kesibukannya akhir-akhir ini selain dari kegiatan kuliah, mempersiapkan UAS juga kan. Terus kami kan ada laporan. Jadi masih ada laporan. mempersiapkan laporan ketik sama konsul-konsul sama dosen pembimbing. Kurang lebih begitu, Bang. Keren banget nih, yang khususnya yang minggu-minggu ulangan sama yang minggu-minggu pengen seminar-seminar. Oke, kita mungkin langsung aja nih sharing season kayaknya. Mungkin yang bakalan saya tanya itu ke Yoris. Kalau boleh tahu Yoris ini punya hobi? Tentu punya dong. Nah, apa itu hobinya itu? Bisa Hobi saya sendiri dari seni ada main gitar, nyanyi juga, terus dari segi sport juga ada tenis meja, futsal, volley, dan misal kayak lari-lari gitu hobi juga. Kalau untuk Bang Iki? Kalau aku sendiri sih hobi sendiri pasti aku suka mendesain yang pastinya. Terus tuh kalau olahraga ya aku main badminton akhir-akhir ini sama teman-teman juga. Mungkin itu sih. Kayak banyak lihat-lihat desain-desain orang, wah, hobiku suka banget aku lihat orang desain bagus kayak itu. Aku rasanya pengen coba gitu bikinnya gimana gitu. Suka yang desain ya bang ya. Tadi abangnya suka olahraga juga, banyak olahraganya. Terus untuk Bang Yoris nih, kira-kira ada nggak sih hubungannya antara hobi Bang Yoris sama prestasi-prestasi yang didapatkan nih selama di Tekin? Oke, hubungan hobi sama prestasi menurut saya dengan adanya hobi kayaknya bakal mendukung dan bakal memotivasi kita buat meraih prestasi gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah ada dasar nih, kita udah ada skill, jadi kita tahu apa yang membuat tajam itu skillnya, jadinya kita bakal ikut prestasi. Maksudnya kita bakal mengikuti lomba-lomba sehingga pada akhirnya kita akan meraih prestasi dari hobi kita itu tadi. Karena kalau cuman sekedar hobi kan kayak fun-fun aja kan. Tapi kalau misalnya kita mau lebih, nah dari hobi kita itu tadi kita bisa mengupgrade jadi sebuah prestasi. Begitu, Bang. Oke, mungkin sudah banyak nih yang hobi sama prestasi itu berhubungan. Nah, kalau boleh di-spill nih dari Bang Yoris, hobi apa yang bisa membuat prestasi nih? Oke. Kan tadi saya bilang ada hobi-hobi dari seni sama sport ya. Nah, kebetulan di perkuliahan ini ternyata saya mendapatkan sisi lain. Maksudnya hobi saya yang lainnya yang bisa dibilang bukan hobi secara rutinitas gitu sih. Tapi hobi yang secara tidak langsung ada gitu loh. Misalnya adalah dari segi public speaking. Misalnya saya ikut lomba debat. Saya ikut lomba debat dan akhir-akhir ini beberapa lomba-lomba yang saya ikuti di debat misalnya di tingkat fakultas dan tingkat univ. Nah, kemudian akhir-akhir ini juga saya ikut lomba-lomba karya tulis begitu, misalnya esai dan karya tulis ilmiah. Jadi di perkuliahan ini lumayan banyak hal-hal baru yang sudah saya coba dan saya ikuti dan pada akhirnya membuahkan hasil yang baik dan memberikan prestasi-prestasi dan
ibaratnya mengukir prestasi lah sejauh ini. Begitu. Wah, keren banget nih Bang Yorisnya. Untuk Bang Iki sendiri nih gimana, sama nggak sih case-nya sama Bang Yoris tadi? Untuk hubungan sendiri itu kan saya dari dulu kan emang dari awal kayak suka banget kayak menggambar, apalagi kayak lihat-lihat punya orang yang bagus-bagus kayak termotivasi gitu pengen bikin juga kayak gitu. Terus untuk hubungannya sama prestasi saya sendiri itu kayak wah sesuai gitu hubungan saya, hobi saya menggambar atau mendesain, terus tuh yang saya ikuti juga sesuai dengan apa yang saya inginkan. Terus juga di perkuliahan ini kan saya baru tahu juga ada kayak merancang pabrik. Nah, itu sesuai juga dengan apa yang saya inginkan, kayak kita merancang pabrik, komposisinya ya duet digital, bagaimana kita bikinnya gitu, sesuai dengan apa perspektif apa yang saya hobikan gitu. Oh iya, sebelumnya nih ngomong-ngomong, Buan Pian nih dapat info-info lomba tuh biasanya dari mana sih? Dari Bang Iki dulu. Untuk info-info lomba sendiri itu kebanyakan dari teman-teman saya sendiri juga kayak kan karena teman-teman saya kan lumayan support gitu dengan hobi saya, dengan bakat saya yang saya miliki. Jadi kayak teman-teman kayak nge-share sering ini Ki ikut ini. Jadi kayak aku kayaknya ikut aja deh, kayaknya bakalan menang atau kalah itu bakalan jadi apa pelajaran atau ilmu gitu. Jadi kayak kebanyakan teman-teman sih. Kalau cari sendiri lumayan jarang karena aku kurang kurang tertarik sebenarnya, cuman karena teman-teman memotivasi jadi aku lumayan tertarik gitu. Kayaknya berkat dukungan teman-teman juga ya. Untuk Bang Yoris sendiri? Kurang lebih sih case-nya sama kayak Bang Iki ya. Banyak info lomba yang saya dapatkan dari teman-teman juga. Tapi terlebih-lebih misalnya komunitas, misalnya di perkuliahan kita ini kan, di Matekim kan biasanya nyediain lomba-lomba, info-info lomba-lomba kan. Nah, salah satunya itu komunitas, kemudian ada juga komunitas-komunitas lain yang memang sevisi, maksudnya memiliki tujuan yang sama untuk mengikuti lomba. Nah, ketika sudah sama-sama jadi peserta, kemudian sharing-sharing informasi pada akhirnya kemudian hari. Kurang lebih begitu di teman-teman dapatnya, Bang. Gimana sih rasanya ikut lomba itu? Bisa dijawab dari Yoris dulu. Ikut lomba sebenarnya awalnya sih sebenarnya ikut lomba nih kayak biar ada apa namanya, karena sudah hobi kan, maksudnya yang sudah saya bilang tadi biar upgrade gitu loh. Jadi ikut lomba itu rasanya kayak awalnya mencoba, walaupun sebenarnya tidak ada niat buat menang, tapi seenggaknya dengan kita sudah mengikuti lomba itu, kita sudah tahu nih bagaimana nanti lomba-lomba ke depannya, bagaimana sih bentuk mengikuti sebuah kompetisi itu, bagaimana kita harus berkompetisi dengan kontestan-kontestan lainnya. Sehingga rasanya dibilang ini sih deg-degan dan punya pressure tersendiri lah. Misalnya kita ketemu sama orang-orang yang hebat kan pada akhirnya, dan kemudian kalau kita melihatnya itu bisa-bisa membuat kita minder atau insecure. Tapi itu bisa menjadi pembelajaran buat kita juga kan untuk membangun mentalitas kita untuk mengikuti lomba-lomba ke depannya. Kurang lebih begitu sih rasanya. Berarti kita untuk supaya nambah mentalitas dan pengalaman agar tidak ada rasa gugup untuk waktu pertama. Oke. Kalau untuk Bang Iki nih, samakah atau ada hal yang berbeda? Oke, untuk aku sendiri itu ada kurang lebihnya juga sama Yoris. Untuk aku sendiri kan kebanyakan lombanya desain dan itu kebanyakan online. Jadi kurangnya adanya kayak tatap muka itu. Jadi kebanyakan itu aku mengambil pengalaman itu dari lomba pertamaku sampai sekarang itu aku mengambil kayak misalkan aku kalah nih dari perlombaan itu. Jadi aku lihat yang juara satu nih bagaimana sih bagusnya gitu. Bagaimana kayak kita mempelajari orang-orang yang sudah kita lawan gitu. Jadi kayak kita improvisasi lagi untuk desain kita. Jadi untuk lomba-lomba berikutnya jadi lebih bagus lagi. Mungkin itu. Iya, ibaratnya menjadi pembelajaran ya, Bang. Iya, Buat kita menjadi lebih baik ke depannya. betul. Jadi motivasi juga dari lawan-lawan yang pada saat lomba itulah. Mereka menjadi yang terbaik sehingga kita bisa menjadi yang terbaik pada akhirnya gitu. Mantap. Dan biasanya nih ada prepare dong tentunya sebelum lomba. Terus itu berat nggak sih prepare-nya tuh? Apa aja, pernah nggak sih kayak
part yang paling berat dirasain pada saat lomba? Coba cerita dikit dong dari Bang Iki dulu. Hal yang paling berat pada saat lomba itu biasanya kalau aku di bagian desain itu kayak menyesuaikan tema dari lomba tersebut. Biasanya temanya kayak lumayan sulit di aku, jadi aku harus meriset lagi tema-tema yang sesuai dengan tema yang diadakan gitu. Jadi kayak misalkan kayak kesehatan kan itu tidak sesuai dengan kemampuanku, jadi aku harus riset lagi apa yang perlu diambil bahan-bahannya. Kemudian kalau di desain itu juga kayak pemilihan warna, pemilihan ya warna color palette itu, wah itu lumayan susah. Jadi kayak kita harus menyesuaikan warna itu dengan tema tersebut gitu. Kayak arti dari warna tersebut sesuai enggak apa dengan tema yang diadakan gitu. Jadi ya lumayan susah lah. Berarti banyak nih yang kayak kita perlu persiapkan. Tuh, jadi kayak lebih banyak apa sih? Referensi, betul. Kalau untuk Bang Yoris, Kalau dari saya sendiri sih, misalnya saya bawa lombanya misalnya debat kan. Nah, dulu pas awal-awal ikut lomba debat itu sebenarnya saya cuman ini sih sebenarnya modal keberanian sama modal kepercayaan diri doang. Nah, ternyata setelah itu persiapannya ternyata nggak cuman itu, nggak cuman modal berani sama berani ngomong aja kan. Nah, ternyata memang perlu dibutuhkan latihan. Nah, ternyata latihannya itu memang harus sering berdebat sama orang. Jadi sebelum lomba itu banyak struktur-struktur yang memang harus dipelajari ternyata. Yang awalnya saya cuma bilang kayak ya udah sih debat biasa aja kan, kayak debat-debat di rumah. Ternyata enggak, ada strukturnya ternyata. Jadi yang beratnya itu adalah mempersiapkan diri buat latihan-latihan supaya kita tahu bagaimana struktur-struktur debat itu dilakukan. Sehingga nanti pas lombanya kita udah seenggaknya bisa lah melakukan perdebatan itu secara baik gitu. Begitu sih persiapannya. Oke, wah, tapi aku nih pernah dengar juga pepatah yang bilang if Yoder can survive, I will survive too. Kayaknya Sabi nih kapan-kapan nyoba ikut lomba juga nih. Oh ya, tadi kan kita udah cerita seputar lomba nih. Nah, setelah lomba kan pasti ada yang namanya pemenang atau juara gitu kan. Abang-abang yang di sini nih semua kan pernah nih ya jadi pemenang dan juara. Gimana sih jadi seorang pemenang, gimana sih rasanya gitu? Bangga gak atau biasa aja? Siapa nih yang mau cerita dulu? Bang Gigi silakan, Bang. Yang pasti bangga sih karena kita sebelumnya belum pernah ikut apa-apa gitu, belum pernah menjuarai apa-apa, tiba-tiba kita juara kayak bangga banget gitu. Apalagi kita membanggakan orang tua mestinya gitu. Kayak mantap gitu. Kayak makin semangat lagi pengen ikut lomba gitu. Kayak dulu kan aku pertama kali ikut lomba terus juara 2 kayak kayaknya kurang nih harus juara 1 gitu. Kayak termotivasi membara-bara ingin ikut terus gitu. Betul. Mungkin itu sih kalau aku. Kalau dari saya sendiri benar ya, pasti memiliki rasa bangga tersendiri. Terus memiliki kepuasan tersendiri ya nggak sih Bang ya? Betul. Kalau kita udah mencoba lomba itu, pasti kalau kita memenangkan, kan misalnya target awal kita itu kan sebenarnya bukan mau menang kan, buat mencari pengalaman. Nah, ketika kita dikasih bonus buat menang, kayaknya itu bakal membuat kepuasan buat kita sendiri kan. Yang pada akhirnya benar kata Bang Iki tadi, itu bakal meningkatkan motivasi kita. Karena kepuasan itu tadi, banyak orang yang memberikan apresiasi ke kita, terus kita mendapatkan penilaian juga kepada orang-orang yang mengakui bahwa bidang kita itu memang kita ahli gitu. Jadi pada akhirnya kita merasa wah membanggakan diri lah. Maksudnya memberikan apresiasi setinggi-tingginya buat diri sendiri dulu selain dari apresiasi orang lain. Jadi kebanggaannya memang ini sih memberikan rasa puas pada diri sendiri lah untuk mengikuti lomba-lomba juga pada akhirnya. Begitu sih kurang lebih. Jadi tadi tujuannya bukan hanya untuk buat menang di lomba tersebut. Oke, jadi lombanya nih sesuai dengan hobi juga kan, disalurkan hobinya nih. Oke, untuk selanjutnya nih kita akan
nanya lagi, pernah nggak sih tingkat sampai tingkat internasional kah ikut lombanya atau cuma tingkat unip aja dari Bang Yoris dulu gitu? Tadi ini Bang Iki sih soalnya lebih senior dari saya. Tapi kalau saya sendiri ya, sejauh ini belum pernah mengikuti lomba internasional, tapi lomba-lomba nasional aja. Tapi kemarin sempat ada ini sih, mau mengikuti lomba internasional esai juga, tapi masih belum. Semoga nanti ikut. Nah, jadi kebanyakan akhir-akhir ini saya mengikuti lomba nasional aja, Bang. Di kampus-kampus lain, kadang kalau misal ada lomba-lomba karya tulis ilmiah, misal esai kan, dan lomba karya tulis ilmiah secara nasional, banyak yang sudah saya ikuti. Dan seperti yang saya bilang, bukan targetnya menang sih, pengen mencari relasi aja. Selain dari pengen mendapatkan relasi, misalnya kan kita dapat info dari teman-teman yang ikut lomba juga kan. Nah, salah satu sumber info lombanya dari teman-teman kita yang sama-sama ikuti lomba itu jadinya. Jadi sejauh ini belum sih mengikuti lomba internasional, paling di kancah-kancah nasional aja Bang. Kampus-kampus, di sekolah-sekolah juga begitu. Untuk aku kurang lebih sama saja. Belum ada aku ikut yang internasional, masih nasional-nasional semua. Jadi kayak itu kayak apa? Kayaknya masalah budget sih. Karena kan di nasional kan budgetnya masih rendah pendaftarannya. Jadi kalaunya untuk internasional kayaknya mungkin harus perlu ada yang memberi dana gitu. Jadi kayak iya harus disponsori. Jadi kalaunya untuk diri sendiri kayaknya masih nasional aja. Jadi kayak kemampuan kita untuk mendaftar itu lumayan mampu aja gitu. Betul. Seenggaknya kalau ikut internasional itu harus ada suplai dana sih memang. Iya betul. Dari segi uang regisnya dan segala macam persiapannya, ya betul sih harus ada suplai dana. Wah, keren banget nih kisahnya. Jadi kita jar pengen ikut lomba juga loh. Wah, jelas pengen coba-coba biar ada yang bisa didapat. Menurut abang-abang nih, sesuatu yang menang dari lomba itu hoki atau hasil dari yang kita kerja keras sendiri? Atau emang berbakat gitu? Ya, itu lebih dari bakat menjadi untuk kemenangan untuk hoki gitu. Jadi kayak kita menang karena hoki gitu. Tapi bukan karena hoki aja, tapi kita emang niat, emang berusaha mengejar juara tersebut gitu. Jadi kayak emang kita memanfaatkan bakat kita untuk apa istilahnya? Pokoknya harus menang gitu. Jadi kita nggak kemiran kemenangan itu. Jadi kita tetap berusaha untuk memanfaatkan bakat kita supaya tetap menang gitu. Menang kalah ya harus wajar lah, biasa saja. Iya betul sih. yang penting doa ortu. Iya betul. Doa ortu overpower. Iya harus power dari atas ya. Kalau Yoris gimana pendapatnya? Dari saya sendiri dulu ya pas mau ikut awal lomba itu kataku nih kayaknya kalau menang oke aja deh nantilah karena cuma mau coba-coba aja kan. Ternyata setelah banyak sudah ikut lomba muncul nih ambisi tersendiri di dalam diri sendiri lah ibaratnya. Kalau misalnya kayaknya di lomba ini kayaknya nanti harus menang deh. Soalnya kan udah ikut berkali-kali mungkin kan. Nah, jadi kayak punya ambisi tersendiri dan punya niat buat menang gitu loh. Jadi pada akhirnya saya nggak menganggap itu hoki lagi, tapi memang ya udah saya berbakat di bidang itu pada akhirnya. Jadi awal-awalnya saya anggap kalau kemenangan itu ya udah dah bonus itu. Tapi setelah makin sering ikut lomba, sepertinya menumbuhkan ambisi dan niat dan semangat yang berkobar-kobar tentunya buat memenangkan kompetisi itu. Walaupun nggak berekspektasi tinggi sih, tetap kembali pada niat untuk mencari pengalaman. Itu dia sih. Skill. Itu sangat penting juga skill ya kan. Konsum sudah datang. Dicicipi dulu Bang. Ini konsumnya lumayan enak. Lumayan banyak juga ini. Ada teh hangat, tahu, banyak. Ayo cicipi. Aman. Aduh jadi enak. Iya jadi enak. Oke, dicicipin aja dulu. Santai minum aja dulu. Oke lanjut. Betulnya motivasi utama biar bisa jadi juara apa sih? Kan biasanya nggak cuma cari juara, tapi ini biasanya kalau motivasi
untuk juara, atau pernah ngefans nggak sama tokoh kayak gitu loh, kayak misal dari desain pernah ngefans kah, atau dari debat siapa sih yang dicontoh di debat? Mungkin dari Bang Iki. Oke, kalau aku sendiri itu ada sih waktu aku kecil itu aku pernah ikut kayak pelatihan gitu, bukan pelatihan sih kayak latihan desain, bukan desain, melukis di Banjarmasin itu Gedung Susu ada pelatihku itu dia jago banget kayak melukis di kanvas gitu, wah keren banget. Jadi kayak, wah kapan ya aku bisa kayak gitu gitu. Waktu Waktu aku lagi kecil, waktu itu kisaran aku lagi SD. Tapi aku lupa nama pelatihku tuh siapa, udah lama banget. Jadi ya itu sih mulai dari situ kayak aku ngefans banget sama dia. Dan sekarang juga aku ada juga ngefans sama kan zamannya TikTok nih. Jadi kayak ada lewat di TikTokku tuh kayak tukang desain gitu, desain grafis juga sama kayak aku. Nah itu keren banget sih dia sampai sekarang puluhan juta dia penghasilannya dari desain gitu. Jadi kayak aku semakin termotivasi kayak oh ini peluangnya sangat bagus nih sama sama bidang bakatku sendiri gitu. Gitu. Ini itu sih. Dari Bang Yoris sendiri. Sebenarnya awalnya saya termotivasi buat ikut lomba-lomba ini untuk mengukur prestasi gini Bang. Saya pernah mengunjungi satu tempat teman saya dan teman saya itu yang pada akhirnya jadi role model saya buat mengukir prestasi kan. Jadi pas saya mengunjungi tempatnya itu, saya langsung terpukau melihat banyak sekali penghargaan di kamar dia. Banyak piala, banyak piagam, banyak sertifikat. Dan itu membuat secara tidak langsung ya membuat saya kayak pengen gitu memiliki yang dimiliki teman saya itu. Banyak sekali penghargaan-penghargaan yang sudah dia susun di kamar-kamarnya. Wow, kataku nih wow banget. Jadi kan langsung menumbuhkan rasa tersendiri buat saya buat memiliki itu juga. Nah, karena di hari itu juga saya memiliki ambisi pada akhirnya. Saya bilang ke diri saya sendiri, kenapa dia bisa, kenapa saya nggak bisa gitu loh. Nah, makanya saya setelahnya itu saya menanyakan lah kepada teman saya itu gimana sih ini biar bisa dapat ini kan caranya gimana sih apa sih yang perlu dipersiapkan. Nah di situ kan terjadi sharing session kan. Nah jadi pada akhirnya itu membuat saya seenggaknya membuka pandangan saya untuk meraih prestasi untuk mencoba hal baru. Makanya tadi saya bilang misalnya karya tulis ini sama debat ini baru-baru di perkuliahan karena memang saya coba-coba sebenarnya karena termotivasi dari teman saya itu tadi. Jadi motivasi saya sebenarnya awalnya gitu sih karena melihat prestasi teman saya itu makanya sampai sekarang saya pengen terus berprestasi gitu. Motivasi salah satunya juga adanya uang. Ya, betul. Itu dulu ingat lalu aku waktu pertama kali aku juara itu uangnya langsung aku pakai buat bayar wifi. Nah, Iya, kebutuhan. Wow, keren-keren. Jadi ada yang motivasinya karena teman juga, dan ada belajar lewat TikTok juga tadi. Wah, nah BTW ini kan kita anak tekim nih, dikenal super duper sibuk lah. Gimana sih cara Bontian nih masih bisa ngerjain tugas, laprak, ikut lomba, ibadah, terus me time gitu? Spill dong tipsnya. Terserah dari Bang Yoris atau Bang Iki, terserah. sebenarnya ini agak krusial ya Bang ya. Bahas anak itu kayaknya memang ini. Dari Bang Iki mungkin yang lebih senior ya. Aduh, Iya, gimana aku Bang? lagi nih. Untuk aku membagi waktunya itu karena aku kan tergantung prioritas. Kita kayak tugas pasti prioritas, terus kan laporan-laporan kan pasti prioritas nih. Sedangkan untuk aku sendiri itu desain itu tergantung mood bukan prioritas karena aku kalau mendesain karena tidak mood itu bisa kacau karena iya karena kan kita harus perlu fokus untuk berpikir kreatif. Jadi beda gitu. Jadi kalau aku lagi mood, jadi aku ambil desain dulu. Kalau aku lagi ada tugas atau laporan gitu, aku pasti prioritas dulu gitu. Jadi tergantung eh, berbeda gitu. Jadi prioritas sama mood. Karena kan kebanyakan desainer lainnya juga pasti harus menggunakan mood juga kan karena harus berpikir kreatif lagi karena desain tuh krusial juga. Jadi harus
gitu sih. Jadi bisa menggunakan desain ini sebagai kayak me Ya time gitu betul. ya. Jadi kayak kayaknya aku lagi apa nih, jenuh, kayak harus meluapkannya ke desain gitu. Ya, isi. Oke, untuk Bang Yoris sendiri. Kalau saya sendiri memang susah sih sebenarnya ya membagi-bagi waktu. Saya merasakan itu sih sejujurnya. Tapi yang membuat saya pada akhirnya mengikuti lomba itu sebenarnya kan awalnya kan hobi. Semakin menggunakan waktu itu maksudnya kan kita udah capek kan, maksudnya misalnya prak dan kita pastinya butuh waktu buat istirahat. Ya, betul. Tapi sangat penting sebenarnya kita juga memiliki teman atau komunitas yang memang sama-sama ikut lomba gitu. Jadi kalau misalnya kita udah jenuh, capek dan nggak mau pengen ngapa-ngapain kan. Nah, kalau misalnya udah ada teman yang masih semangat, masih menyala-menyala gitu. Masih menyala-menyala kan kita ikut ya seenggaknya kita dapat efek menyalanya lah. Maksudnya kita semangat juga kan. Walaupun sebenarnya kita udah capek, tapi karena dengan adanya teman itu bakal menurut saya itu bisa membuat kita semangat jadinya. Betul. Jadi nggak semata-semata kita cuman sendiri buat ikut lomba sih. Sejujurnya lomba-lomba yang saya ikuti memang banyak tim sih. Jadi betul perlu banget buat saling menyemangati lah. Jadi tips-tipsnya sih betul harus ada prioritas. Jujur kalau saya sendiri nggak ada timeline sih buat mengikuti lomba. Maksudnya bulan ini harus ikut lomba, bulan depan harus ikut lomba. Nggak ada sih sebenarnya. Apalagi dengan laporan yang yang numpuk-numpuk ini kan. Saya nggak jamin kalau dalam 1 bulan saya harus ikut lomba. Tapi enggak sih. Kalau misalnya ada info dari teman aja, ada lomba nih, ya udah ikuti aja. Ya dibisa-bisain. Maksudnya di sisi lain juga sebenarnya walaupun kita udah capek, tapi karena kita senang buat melakukannya itu secara tidak langsung buat ini loh, menyembuhkan rasa capek kita itu kan. Jadi misalnya pas udah capek-capeknya nih, ada teman yang bilang, "Yuk kita sparring debat yuk." Nah, kita kan lagi capek kan, langsung semangat jadinya, kita powerful jadinya. Jadi karena hobi sih sama motivasi itu tadi, keinginan itu tadi. Karena dengan kita melakukan hobi kita kan kita jadi ini jadinya punya kepuasan tersendiri dan pada akhirnya menyembuhkan rasa-rasa capek kita. Ibaratnya kalau misalnya kita udah capek-capek terus penyembuhnya main Mobile Legends kan, ibaratnya begitu kan. Betul. Iya, di sisi lainnya. Iya, ilustrasinya begitulah kurang lebih. Berarti pertemanan itu sangat berpengaruh ya dalam Betul. suatu kehidupan di kampus. Betul sih, kita perlu memiliki komunitas yang memang sama-sama memiliki visi. Oh iya, lupa nih, kita perlu memberitahu dasar-dasar apa sih yang dalam prestasi itu diperlukan. Kayak kita perlu tekad atau perlu materi. Perlu apa aja? Yap. Sebenarnya yang perlu dasar-dasarnya yang udah saya bilang tadi sebenarnya motivasi kan. Motivasi itu walaupun sebenarnya kita dipaksa-paksa buat ikut lomba, kalau kita memang nggak mau ya nggak bakal mengikuti lomba-lomba itu gitu loh. Jadi sebenarnya kita menentukan sih apa sih tujuan kita buat meraih prestasi itu. Apakah sekedar cuma mengikuti atau memang ada something yang pengen kamu capai gitu kan. Terus kalau misalnya kamu ikut lomba itu pastinya kamu harus memiliki niat dong harusnya buat mengikuti lomba itu. Nggak mungkin kan kalau ikut lomba cuman semata ikut biasa aja, maksudnya misalnya ada lomba debat terus daftar terus nggak ada apa-apa ngomong dan pada akhirnya buat ini aja bikin kamu nggak meningkat. Kan tujuan kalau dari POV saya sendiri sih buat ikut lomba kan buat meningkatkan diri tadi kan, buat meningkatkan pengalaman. Tapi kalau misalnya kamu nggak dapat feel-nya ya sama aja, mending nggak usah ikut gitu loh. Jadi pertama adalah kamu mengikuti lomba, kamu tentuin tujuan kamu apa. Apakah untuk meningkatkan diri atau karena dipaksa orang lain maybe kan. Misalnya dituntut sama orang lain atau orang tua atau misal ada tugas-tugas khusus kan. Nah, itu. Kemudian tekad pasti harus ada sih. Karena kamu nggak bakal menyelesaikan lomba itu kalau kamu nggak punya tekad. Sama skill. Kamu pasti harusnya memiliki skill untuk mengikuti lomba itu. Apalagi kalau kamu memiliki ambisi yang besar untuk memenangkan lomba itu. Nggak mungkin kamu misalnya datang berperang dengan tangan kosong. Nggak mungkin dong. Kamu harus punya seenggaknya pondasi atau modal buat mengikuti lomba itu. Kurang lebih itu sih. Yang terpenting adalah kamu mengikuti lombanya. Terus apa yang pengen kamu berikan di lomba itu. Nah, itu dia. Mungkin dari Bang Mungkin yang seperti yang bisa Bang Yoris tadi katakan itu adalah suatu tips untuk para sahabat Poria yang mendengar. Nah,
Yang saya lihat belakangan ini nih, ada orang yang mengikutin sebuah lomba, tapi pada saat di pertengahan lomba dia nggak konsisten untuk niatnya atau motivasinya itu. Nah, apakah ada tips dari kakak-kakak atau abang-abang sekalian ini? Kalau aku sendiri itu kan aku awalnya ingin ikut lomba nih, terus sudah daftar, terus kita sudah daftar pasti kita termotivasi karena kita sudah bayar gitu. Kalau aku dari itu, kalau aku sudah karena sudah bayar kayak ngapain aku bayar? Iya, ngapain aku daftar kalau nggak aku kerjain gitu, nggak aku ikutin lagi sampai akhir gitu. Betul betul betul. Jadi kayak itu sih kalau POV dari aku. Jadi kayak misalkan hamin berapa lagi deadline-nya, terus tuh aku kerjakan kayak bikin aku semangat karena aku sudah bayar gitu. Kalau aku gitu. Jadi kayak ya kita ikut lomba pengen ngincar juaranya. Jadi yang perlu kita siapkan motivasi kita ya kayak kayaknya aku perlu juara nih, perlu duitnya gitu. Jadi aku kayak semangat gitu. Motivasinya ya dari uang sih menurutku. Nggak tentang dari apa? Dari kayak yang sudah dicapai gitu kayak apresiasinya lah gitu. Nggak tentang apresiasi aja sih. Incar duitnya. Iya betul sih. Mantap. Oh ya nih sudah di ujung hampir dari perjalanan Poria pada hari ini. Dari abang-abang atau kakak nih bisa beri motivasi ke para Poria yang pendengar pada hari-hari ini yang takut untuk mengikuti lomba di luar sana Atau masih belum pede ikut lomba. ya. Bisa nih motivasinya dari abang-abang. Oke. Dari saya sendiri ya. Saya karena kita pendengar Poria pastinya mayoritas mahasiswa lah ya. Ya. Jadi saya punya ini sih mau sedikit membagikan ini sebagai moto hidup kan. Saya ada moto hidup kalau bunyinya gini. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, maka lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Nah, jadi moto saya itu sampai sekarang membuat saya terus melakukan hal-hal baru kan. Jadi saya mau berpesan kepada teman-teman semua, kita kalau kuliah kita harus tentukan sebenarnya tujuan kita kuliah itu apa? Apakah sekedar akademik atau sekedar pengen menyelesaikan studi aja atau pengen mendapatkan hal-hal baru kan. Nah, jadi saya menanamkan diri kepada saya sendiri kalau saya bilang saya nggak mau jadi mahasiswa biasa-biasa aja. Maksudnya kuliah aja maksudnya. Kuliah, belajar, terus pulang dan itu pada akhirnya membuat saya untuk melakukan hal-hal di luar perkuliahan. Maksudnya di kegiatan-kegiatan akademik aja. Jadi ketika saya sudah memiliki prinsip itu, secara tidak langsung itu akan membawa saya untuk melakukan hal-hal yang non akademik. Misalnya tadi contoh kecilnya saya olahraga. Banyak kan di Matekim banyak olahraga di seni, fan musik, fan futsal, fan voli banyak sekali di Matekim kan. Dan itu kan iya lengkap banget sebenarnya. Dan itu kan sebuah wadah untuk mengembangkan potensi kita sebenarnya nggak sekedar mengembangkan potensi akademik kita. Jadi kita harus menjadi mahasiswa yang memang mencari jati diri sih, lebih ke mencari jati diri kan. Kalau kita udah mencoba banyak hal, oh ternyata passion saya di bidang ini. Ternyata saya ahli di bidang ini. Saya memiliki skill ternyata di bidang ini. Ya walaupun sebenarnya kita nggak tahu sebelumnya. Jadi kalau saya sih sebenarnya, yuk kepada teman-teman, mari kita melakukan hal-hal baru lah. Semangat buat lomba-lomba. Lumayan loh lomba sebenarnya buat SKPI ya kan. Iya betul. Dan juga lumayan sebenarnya tadi yang dibilang baik itu uang jajan atau uang pembinaan kalau udah menang lomba itu gede-gede. Ada yang 1 juta, 2 juta, tergantung lombanya sih memang. Makanya itu lumayan sih buat mahasiswa yang kadang melarat kalau akhir bulan kan ya lumayan lah. Iya. Itu meningkatkan motivasi terbesar sebenarnya kalau dari segi finansial. Itu sih dari motivasi dari saya sendiri. Oke, kalau aku kan kita kuliah buat apa gitu. Kita kuliah 4 tahun buat apa? Cuman ngincar gelarnya aja gitu. Nggak mungkin kan kita harus mengembangkan dari diri kita gitu. Kita harus mengeluarkan apa sih kemampuan kita gitu. Kita luapkan semuanya karena kalaunya setelah dunia perkuliahan ini berakhir, kita nggak bisa
mengekspresikan apa yang kita inginkan gitu. Lumayan susah, apalagi dunia kerja. Dunia kerja kita fokus kerja gitu. Jadi di perkuliahan ini kita harus mengembangkan skill-skill kita, benar kayak kata Rioris tadi. Mungkin itu. Jadi kita harus semangat apa yang memotivasi kita dalam diri kita ingin kita lakukan saja gitu. Biarpun itu nantinya gagal, pasti dari kegagalan kita pasti ada kesuksesan yang terselip. Mungkin sahabat Poria, mungkin sudah di akhir dari acara pada hari ini. Pesan-pesan yang bisa kita ambil yaitu mencoba suatu lomba tanpa harus memikirkan menang atau kalahnya. Yang penting itu kita bisa mengupgrade diri, ada tekad, ada uang. Itu uang pasti jelas tuh. Betul. Karena habis dapat sertif pasti dapat uang. Nggak mungkin kita tangan kosong baru pulang. Dan supaya tidak gugup ketika kita ada di dalam dunia luar dari perkuliahan. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian untuk podcast ceria untuk hari ini. Terima kasih Bang Iki dan Bang Yoris telah menyempatkan waktunya, dan makasih motivasi dari abang-abang sekalian. Sahabat Poria ini bisa didengarkan motivasi dari kedua narasumber kita, Bang Iki dan Bang Yoris. Sekian untuk kali ini, kami caster pamit undur diri. Saya Resandi Diputra. Saya Fajar Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi reaksi